Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pelarian dari Tom dan Kin yang masih berusaha kabur dari kejaran Matthews yang saat itu masih menyerang ke dalam gereja. Tom mencoba untuk bertanya apakah Kin dan bayi yang berada di tubuhnya baik-baik saja. Kin menjawab bagaimana bisa dirinya baik-baik saja ketika dikejar oleh orang yang berusaha membunuhnya. Kini Tom kebingungan karena mereka tak memiliki tujuan yang jelas untuk kabur dari kejaran Matthews. Karena Matthews memiliki operator yang bisa mengincar keberadaan dari Tom dan Kin, lantas ia memberitahunya jika target mereka telah berhasil keluar dari gereja dan sekarang sedang berjalan menuju kota. Awalnya Matthews tak percaya karena para prajuritnya masih melihat Kin berada di dalam gereja. Tetapi setelah ia mendapat titik koordinat dari keberadaan dari Kin, Matthews meminta prajuritnya untuk menyerang selama 15 detik terlebih dahulu. Ketika melihat para prajurit dari Matthews kabur, Reddington merasa jika mereka telah menyadari keberadaan dari Tom dan Kin yang telah berhasil melarikan diri dari gereja. Sehingga Reddington langsung segera pergi dari gereja tersebut. Lalu ia dengan cepat menelpon Kin untuk bertanya di mana keberadaannya. Hingga saat ini mereka berdua masih tak tahu harus pergi kemana. Akhirnya Reddington menyuruh kepada Kin untuk memberitahu kepada Tom agar membawanya ke Mile Shop di Jalan L. Di sana nantinya mereka berdua akan bertemu dengan pemilik toko yang merupakan kenalan dari Reddington. Mereka harus segera bersembunyi sebelum Matthews menangkapnya. Dan inilah kesimpulan dari Mr. Solomon, Blacklister nomor 32 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Ketika Kin dan Tom hendak pergi menuju alamat yang telah ditentukan oleh Reddington, ternyata Matthews dan pasukannya terlebih dahulu menemukan mobil mereka berdua. Sehingga Tom meminta kepada Kin untuk berpegangan karena Matthews pasti akan mengincar ban mobil milik mereka. Benar saja, Matthews langsung mengeluarkan senjatanya dan berusaha menembaki ban mobil milik Tom agar membuatnya sedikit oleng. Ketika sedang dalam perjalanan, ternyata Kin yang tangguh meminta kepada Tom untuk meminjamkan pistolnya. Lalu ia membelakangi mobil dan berusaha untuk menembaki Matthews beserta pasukannya. Tetapi karena mereka kalah jumlah dan kalah persediaan, akhirnya Tom tak bisa menangani lebih lama mobilnya yang telah oleng. Sehingga mobil tersebut menabrak sebuah truk yang sedang terparkir. Namun ketika Matthews dan pasukannya hendak menangkap mereka berdua, ternyata Tom dan Kin telah menghilang terlebih dahulu. Mereka pergi ke sebuah rumah sakit darurat untuk bersembunyi. Terlihat juga Kin yang mulai kesakitan, sementara Tom kebingungan harus memberi obat apa yang pantas untuknya karena ia tak dipersiapkan untuk situasi ini. Perlahan Matthews masuk ke dalam rumah sakit tempat di mana mereka berdua bersembunyi. Beruntungnya saat itu Matthews mendapat telepon dari operator bahwa polisi sedang mendekat ke area rumah sakit tersebut dan ia menyarankan Matthews untuk segera pergi. Padahal saat itu ia telah bersebelahan dengan Tom yang sedang bersembunyi. Setelah Matthews dinyatakan pergi dari rumah sakit, Tom mulai mencoba membawa Kin pergi. Tetapi ternyata Kin mengalami pendarahan yang membuat situasi semakin rumit. Di satu sisi, wrestler yang telah berhasil memukul mundur pasukan dari Matthews mendapat sebuah informasi terkait pasukan yang dibawanya. Diduga mereka adalah pasukan elit. Terlihat dari sarung tangan canggihnya yang mereka gunakan yang bisa menyembunyikan sidik jari penggunanya. Tetapi beruntung, saat itu Samar menemukan sebuah alat komunikasi di dalam gereja. Menurut pengakuannya, ia tak pernah melihat alat komunikasi itu sebelumnya. Dan Cooper pun langsung memerintahkan Samar untuk membawa alat komunikasi itu kepada Aram untuk diperiksa.
Kembali kepada Tom yang panik. Karena tak ada jalan lain, ia segera pergi ke rumah sakit terdekat di area tersebut, yaitu Rumah Sakit Mary Margareta. Tom mengaku bahwa istrinya baru saja mengalami pendarahan dan harus segera membutuhkan bantuan. Dokter mencoba bertanya berapa bulan kandungan yang sedang Kin kandung. Tom menjawab ia sedang mengandung 8 bulan. Tim dokter pun langsung mencoba untuk memeriksanya, membawa Kin ke ruangan untuk diperiksa lebih lanjut terkait apa yang terjadi padanya. Dan setelah cukup lama diperiksa, dokter menyatakan Kin dan bayinya baik-baik saja. Mungkin hanya mengalami sedikit trauma akibat kecelakaan yang dia alami. Sehingga mereka membutuhkan pengamatan lebih lanjut oleh dokter kandungan. Sementara itu Matthews yang masih penasaran dengan keberadaan dari mereka berdua mendapat informasi dari operator bahwa Metro PD akan segera mengerubungi tempat itu dalam waktu 20 detik. Ia menghampiri mobil yang dikendarai oleh Tom dan menemukan bercak darah. Lalu Matthews bertanya kepada operator di mana letak lokasi rumah sakit terdekat. Operator menjawab, Mary Margareta. Akhirnya Matthews dengan segera pergi ke rumah sakit tersebut karena ia tahu Kin akan segera melahirkan. Setelah Kin dinyatakan aman, ia mendapat telepon dari Tom. Tetapi Kin tak mau menjawabnya. Sehingga Tom memberitahu Reddington bahwa mereka berdua sedang berada di rumah sakit karena Kin mengalami pendarahan secara mendadak. Reddington meminta kepada Tom untuk memberikan ponsel tersebut kepadanya. Lalu ia menjelaskan bahwa Mr. Kaplan akan menjemputnya dalam waktu 5 menit. Karena Kin tak bisa berada di dalam rumah sakit, Matthews akan segera menemukannya. Dan apabila Kin masih berada di dalam rumah sakit, Reddington tak akan bisa membantunya. Beruntung, sebelum Matthews berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Mr. Kaplan telah terlebih dahulu menjemput mereka, lalu segera memindahkannya ke tempat lain. Kin terus mengeluh karena ia merasakan sakit perut yang luar biasa dan diperkirakan ia akan segera melahirkan. Akhirnya dengan terpaksa, Kaplan membawa Kin ke gudang darurat. Nick sebagai ahli bedah yang telah Reddington pekerjakan pun langsung mencoba untuk memeriksa Kin dan setelah diperiksa, Nick menyatakan bahwa plasenta rahim Kin mengalami kerobekan yang menyebabkan anaknya tak mendapat pasokan oksigen secara maksimal. Apabila ia tak melakukan operasi keiser darurat dalam waktu 10 menit, maka bayinya akan tewas. Disinilah situasi semakin menegang. Di lokasi hitam, Aram akhirnya berhasil menemukan informasi dari sidik jari yang ia temukan di tombol baterai alat komunikasi temuan samar. Hingga mempertemukan mereka dengan salah satu identitas dari pasukan Matthews yang bernama Asa Jacobi. Salah satu pasukan kavaleri udara pertama. Ia menghilang dan dianggap tewas saat perang di Irak meninggalkan istrinya. Setelah mendapat informasi tersebut, Cooper menyuruh Samar untuk langsung mencari tahu tentang istri dari Asa Jacobi. Kembali kepada gudang darurat. Saat itu semua orang begitu tegang karena mengetahui Kin harus melakukan operasi keiser darurat. Mereka belum tahu apakah Kin akan kuat menghadapi operasi darurat tersebut, mengingat Kin masih terluka akibat kecelakaan yang ia alami. Bahkan Reddington saja tak bisa mengontrol emosinya saat itu ketika ia menyalakan Dembe, karena seharusnya ketika mereka di gereja, Dembe mengirimkan 4-5 tim untuk menjaga Elizabeth Kin. Beruntungnya Kaplan datang untuk membela Dembe. Ia memberitahu Reddington jika ini semua bukan salahnya. Justru ini semua salah dari Reddington yang memiliki kepala batu karena tak mau mendengar perkataan dari Kin yang selama berbulan-bulan memperingatinya untuk tak lagi membantunya. Di dalam ruangan, Tom mencoba untuk menguatkan Kin. Ia terus berada di sampingnya. Bahkan saat Kin telah dibius setengah badan, demi membuatnya rileks, Tom menyalakan sebuah turntable untuk melantunkan lagu favorit dari Kin agar dirinya merasa tenang. Perlahan, Nick bersama rekan-rekannya saling bahu-membahu untuk mengeluarkan anak Kin yang berada di dalam rahimnya. Melalui proses cesar, hingga akhirnya setelah penantian cukup lama, bayi dari Kin pun telah resmi dikeluarkan dari rahimnya. Meskipun begitu, suasana masih terlihat tegang. Pasalnya, bayi Kin yang baru saja lahir belum memperlihatkan indikasi dirinya bernafas. Semua orang kembali tegang. Namun lagi dan lagi, kelegaan terjadi saat bayi dari Kin menangis yang menandakan bahwa ia masih hidup. Semua orang langsung menyambut kedatangan Kin kecil yang berjenis kelamin wanita itu dengan sangat bahagia. Tom dan Kin mencoba untuk berdiskusi terkait penamaan terhadap anaknya.
Kin masih tetap pada rencananya untuk menamai anaknya sebagai Agnes, karena nama itu adalah nama dari ibu Sam, keluarga satu-satunya yang dikenal oleh Kin. Ketika Reddington hendak masuk ke dalam ruangan untuk menengok bayi dari Kin, ia tiba-tiba diusir oleh ibunya yang tak mau melihat wajah dari Reddington terlebih dahulu. Terlihat raut wajah dari Reddington yang berubah drastis saat mendengar pengusiran tersebut. Tetapi ia tak mau membuat Kin kerepotan sehingga Reddington lebih memilih untuk mengalah dan pergi begitu saja. Di lokasi hitam, akhirnya Ara mendapat informasi terkait keberadaan istri dari Asa Jacoby yang beralamat di Phoenix. Sayangnya, istri dari Asa Jacoby tak memiliki keterkaitan dengan hilangnya Jacoby. Tetapi Ara menemukan sesuatu, yaitu setelah menghilangnya Jacoby, istrinya sering mendapat telepon yang berasal dari panggilan umum. Itu semua terjadi di hari perayaan pernikahan mereka berdua. Dan Ara menemukan panggilan telepon itu dibayar menggunakan kartu kredit dengan pembayaran yang sama pada sebuah rumah tua di Columbia Heights dalam kepemilikan tunggal selama 20 tahun. Yang menjadi permasalahan adalah rumah tersebut tak ada pemiliknya. Akhirnya Cooper menyuruh Samar dan Wrestler untuk segera memeriksa tempat rumah tersebut dan setibanya mereka berdua di sana, mereka tak menemukan satu orang pun yang menghuni rumah itu. Mereka justru menemukan beberapa saluran kabel yang tersambung ke dalam sebuah layar komputer. Kembali ke lokasi gudang darurat. Saat itu Reddington yang moodnya sedang dalam kondisi tak baik hendak memutuskan untuk mencari udara segar. Ia juga meminta maaf kepada Dembe karena telah menyalahkannya. Beruntung Dembe seorang pria yang kuat, tegah, dan imut nan baik hati memaafkan segala perilaku dari Reddington. Tetapi ketika Reddington hendak keluar, Nick tiba-tiba mengumumkan sesuatu bahwa kadar oksigen Kin semakin melemah. Kondisinya juga tak stabil yang membuat mereka harus segera kembali melakukan pemeriksaan terhadapnya. Situasi yang awalnya mulai membaik, kini kembali memburuk. Di satu sisi, ternyata saluran kabel yang mereka temukan adalah tempat di mana operator yang memberitahu Matthews terkait keberadaan targetnya berada. Ia langsung mengetahui hal itu saat melihat Samar yang menengok ke webcam yang mereka miliki. Kemudian operator memberitahu Matthews bahwa lokasinya telah ditemukan. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari salah satu agennya yang kehilangan alat komunikasi miliknya. Lantas Matthews bertanya siapa salah satu di antara mereka yang alat komunikasinya menghilang. Dan Asa Jacoby mengangkat tangannya. Lalu Matthews dengan segera menembaknya hingga tewas. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap kesalahan ketika bertugas pasti akan selalu ada konsekuensi terhadap kesalahan tersebut. Kembali ke gudang darurat, situasi semakin tak karuan. Kin mulai tak bisa bernafas dan Nick memberitahu jika mereka harus segera membawanya ke rumah sakit karena peralatan yang mereka butuhkan berada di sana. Reddington sempat menahannya. Ia meminta kepada Nick untuk meminta apapun yang ia butuhkan kepada Kaplan. Akhirnya tak lama kemudian barang-barang yang Nick butuhkan datang dan Nick langsung segera memasangkannya ke dalam tubuh milik Elizabeth Kin. Namun ternyata meskipun Kin telah mendapat pasokan dari oksigen tersebut, kondisinya tetap tak kembali stabil. Nick menjelaskan paru-paru Kin membengkak akibat plasenta di dalam rahirnya yang sobek. Karena kebingungan, Reddington mencoba berpikir. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa Kin menggunakan ambulans. Ia ingin melakukan konvoi iring-iringan dengan kecepatan tinggi. Kaplan sempat memperingatinya tentang hal itu. Apabila mereka melakukan konvoi dengan kecepatan tinggi, maka Matthews akan semakin mudah menemukan mereka. Reddington tak peduli. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah kondisi dan keselamatan dari Elizabeth Kin. Sisanya, ia akan menangani itu semua. Kemudian Reddington menelpon Cooper untuk memberitahu bahwa situasi sekarang darurat. Ia memberitahu lokasi alamat keberadaan mereka yang berada di Jalan Randall dan meminta kepada Cooper untuk segera mengirimkan tim taktis untuk menjemput mereka semua. Tim telah bersiap. Ketika Tom hendak ikut bersama mereka ke dalam ambulans, Reddington menolaknya. Ia menjelaskan bahwa kini Tom telah menjadi seorang ayah dan tugasnya adalah memastikan putri itu selamat. Lalu setelah Kin dipindahkan ke dalam ambulans, mereka pun dengan cepat pergi dari gudang darurat tersebut. Dan tak lama kemudian juga operator mengetahui keberadaan ambulans itu. Matthews langsung diminta untuk segera pergi ke Jalan Randall, tempat di mana ambulans tersebut melaju.
Tak membutuhkan waktu yang lama, tim yang diberangkatkan oleh Matthews untuk menghadangi ambulans tersebut pun langsung berhasil menghentikan lagunya. Tetapi ketika mereka membuka ambulans tersebut, ternyata mereka tak menemukan apapun. Mereka hanya menemukan sebuah ambulans yang kosong dan disupiri oleh seorang pria tua. Para prajuritnya pun langsung menginformasikan hal tersebut kepada Matthews untuk memberitahu bahwa ambulans itu hanyalah pancingan semata. Operator yang disalahkan oleh Matthews karena telah mengirimkan informasi yang salah langsung mencoba untuk membela dirinya sendiri. Ia meminta kepada Matthews agar bersabar karena dirinya telah menemukan lokasi keberadaan ambulans yang sebenarnya. Dan benar saja, ketika Reddington dan rekannya sedang melaju, mereka langsung dihadang dari jauh oleh Matthews dan pasukannya. Sopir ambulans tewas, sementara Reddington berpindah ke arah belakang untuk melihat apa yang bisa Nick lakukan untuk menyelamatkan Elizabeth Kane. Semua cara telah ia coba lakukan. Nick mencoba memasukkan obat ke dalam tubuhnya, namun Kane selalu tak bisa merespon. Saat itu Reddington telah pasrah dengan segala keadaan. Ia harus dihadapkan dengan Kane yang tak bernafas dan Matthews yang terus menembaki mobil ambulans miliknya. Beruntung, tak lama kemudian wrestler bersama tim Gegana dan Dembe tiba di lokasi dengan cepat. Mereka langsung menyerang balik pasukan dari Matthews hingga mereka semua habis tak tersisa. Please don't go. Tetapi ketika mereka membuka ambulans, mereka melihat Reddington yang terus memegangi tangan dari Elizabeth Kane. Nick mencoba menjelaskan, ia telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan Kane, namun ia tak bisa melawan kehendak dari Tuhan. Sehingga semua orang harus bisa menerima kenyataan bahwa Elizabeth Kane secara resmi meninggal dunia. Saat itu Reddington masih belum bisa menerima kenyataan terpahit di hidupnya. Ia menciumi tangan dan jasad dari Elizabeth Kane. Lalu dengan perlahan, Reddington diminta untuk keluar dari ambulans. Setelah keluar, Reddington meminta kepada Kaplan untuk menangani jasad dari Kane oleh para agennya. Karena ia tak mau jasad darinya berada di tangan yang salah. Reddington benar-benar terpukul dengan kematian dari Elizabeth Kane. Ia bahkan tak kuat menopang beban badannya sendiri. Beruntungnya saat itu Dembe langsung siap siaga menahannya. Dan ketika semua kerabat terdekat dikabarkan terkait informasi kematian dari Kane, semua orang menangis. Aram terlihat lemas lesu, Samar menangis sejadi-jadinya di pangkuan Donut Wrestler. Begitu juga dengan Mr. Kaplan yang tak menyangka akan menangani jasad dari rekannya sendiri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang menghampiri Tom sendirian di gudang darurat. Ia memberitahu Tom bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Elizabeth Kane lebih jauh. Ketika mendengar informasi tersebut, Tom menangis. Ia tak tahu harus bagaimana karena dirinya tak bisa melakukan semua ini tanpa kehadiran dari ibunya secara langsung, yaitu Elizabeth Kane. Reddington berkata bahwa Tom akan belajar dengan cepat. Kemudian Reddington meminta izin untuk menggendong bayinya. Tom pun memberitahu Reddington jika ia dan Kane telah sepakat untuk menamai anaknya sebagai Agnes. Dan episode 18 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.